Sampaikan bahwa kita akan mencoba ke pengantar sistematik literatur review, ya. Jadi secara umum sistematik literatur review, kalau Anda lihat di sini itu ada 3 tahap besar. Jadi yang pertama apa yang disebut dengan fase planning, ya, fase planning, planning the review. Kemudian yang kedua ada conducting the review, fase di mana kita melakukan review. Oke. Nah, kemudian fase yang ketiga adalah fase reporting and disseminating, adalah fase kita membuat laporan dari hasil literatur review yang sudah kita lakukan. Nah, dari 3 fase tadi itu ada beberapa aktivitas di dalamnya. Jadi misalnya fase planning itu setidaknya ada 3 aktivitas. Yang pertama, mengidentifikasi the need for a review, mengidentifikasi kebutuhan kita melakukan review. Kemudian menyiapkan proposal untuk review. Kemudian yang paling penting adalah yang nomor 2 itu. Jadi ada nomor 0, nomor 1 sama nomor 2. Yang paling penting adalah nomor 2, membuat atau membangun protokol review. Nanti akan saya jelaskan protokol review itu seperti apa. Nah, kemudian di fase yang kedua yaitu fase conducting the review. Tahap conducting the review itu ada 5 fase di situ. Pertama, identifikasi dari research, kemudian selection of studies, study quality assessment, data extraction dan sebagainya. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tahap di situ. Nah, kemudian pada reporting itu biasanya adalah kita melakukan laporan dan juga mencoba mensintesis, getting evidence into practice. Nah, ini nampaknya agak kompleks karena ada 3 tahap dan 9 fase gitu kan, agak kompleks. Nah, kemudian saya mencoba cari literatur yang lain. Nah, kemudian saya nemu ada satu literatur di mana dia mengklaim bahwa langkahnya atau langkah-langkah yang dia taruh di situ itu disebut dengan simplified systematic literature review. Jadi literatur review yang disederhanakan. Stepnya tetap ada 3, jadi ada fase preparation, fase conducting, sama fase reporting. Gitu. Tapi tahap-tahap di dalamnya itu lebih simpel. Oke, saya ambil contoh misalnya pada tahap yang pertama, setting the research objective. Ya, jadi setting the research objective itu yang perlu kita perhatikan bahwa research objective di sini itu adalah riset tinjuan literatur, bukan riset besarnya. Ya, contoh misalnya Anda punya riset besar, ya misalnya mahasiswa kemarin misalnya mau mendesain apa gitu, Anda punya riset tentang sesuatu gitu. Nah, dalam salah satu bagian riset Anda itu Anda melakukan literatur review misalnya. Nah, yang disebut dengan riset objektif di sini itu adalah riset tentang literatur review itu saja. Jadi bukan riset besarnya, bukan riset payungnya. Bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi bukan riset besarnya, tetapi riset yang disebut riset di sini. Jadi istilah riset itu merujuk kepada proses tinjauan pustaka. Jadi kalau misalnya nih kita mau membuat riset tentang bagaimana kita mendesain sebuah framework untuk peningkatan produktivitas misalnya. Framework meningkatkan produktivitas. Nah, untuk mendesain framework peningkatan produktivitas, kita perlu melakukan literatur review
ya. Framework tentang peningkatan produktivitas itu sudah ada atau belum? Kalau sudah, bentuknya apa, prosedurnya bagaimana? Nah, proses literatur review itu yang kemudian tujuannya kita masukkan ke dalam SLM. Jadi bukan riset besarnya, bukan riset payungnya. Nah, kemudian yang kedua, kita mendefinisikan conceptual boundaries, batasan-batasan konseptual. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, yang perlu juga dilakukan pada step yang pertama, itu adalah kita menentukan inclusion sama exclusion kriteria yang nanti akan kita aplikasikan di step yang kedua. Jadi apa tuh inclusion kriteria, apa exclusion kriteria? Ya, yang disebut dengan inclusion kriteria adalah kriteria-kriteria paper yang akan kita masukkan. Biasanya akan terbagi menjadi tiga aspek besar. Misalnya, kalau Anda lihat di sebelah kanan ada defining cover period. Kita definisikan salah satu kriteria yang kita pakai untuk inclusion kriteria itu adalah tahun publikasi atau periode publikasi dari paper yang mau kita cari. Apakah itu setahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang atau seberapa tahun ke belakang, itu kita tentukan dari sekarang. Ya. Jadi kita seperti mendesain proses literatur review-nya gitu. Yang pertama, periode publikasinya kapan? Setahun ke belakang kah? 2 tahun ke belakang kah? 3 tahun ke belakang? 5 tahun ke belakang? Atau semuanya saja tanpa kita pakai periode publikasi? Itu boleh juga. Kemudian perlu kita desain juga yang kedua, kalau Anda lihat di tengah, defining search term, mendefinisikan kata kunci atau keyword yang mau kita pakai untuk mencari paper itu apa. Bisa dipahami. Jadi kata kuncinya itu perlu kita desain juga. Tidak hanya dengan sistematik literatur review kita dipaksa untuk kita mendesain proses pencarian artikel, gitu. Termasuk sampai ke kata kuncinya apa yang mau kita pakai. Nah, yang paling kiri adalah kita mendefinisikan batas pencarian. Biasanya batas pencarian ini misalnya apakah kita mau masuk ke satu database tertentu, misalnya apakah kita mau cari di Google Scholar atau kan paper index Scopus, atau ya Scopus juga, Google Scholar juga boleh. Seperti itu. Bisa juga Anda pakai misalnya kita hanya fokus ke research article atau paper-paper yang itu dari publikasi jurnal saja atau gabungan jurnal sama proceeding saja, buku enggak. Karena kalau Anda lihat di Google Scholar, ya kadang-kadang skripsi mahasiswa, tesis mahasiswa, disertasi itu kan ada juga masuk ke sini. Ya, apakah mau kita pakai juga? Nah, artinya search boundaries itu perlu kita set di awal. Apakah kita mau semua dokumen kita mau pakai? Apakah kita mau fokus ke jurnal saja? Apakah kita mau fokus ke jurnal sama proceeding saja? Buku boleh enggak? Book chapter boleh enggak? Nah, itu atau kita definisikan di search boundaries. Nanti akan saya kasih contoh ya. Nah, setelah inclusion kriteria itu kita desain di step 1, ya. Nah, kemudian kita aplikasikan di step 2. Jadi di step 2 itu setidaknya ada tiga langkah di situ, langkah besar. Ya, inclusion kriteria, applying the inclusion kriteria, dan yang penting juga adalah applying the exclusion kriteria. Kriteria paper yang akan kita keluarkan. Ya. Bisa jadi exclusion kriteria itu berhubungan dengan bahasa. Karena ketika kita menggunakan search term di tengah ini, ya, search term yang kita pakai, misalnya kita pakai bahasa Inggris, misalnya kemarin Mas Beta musculoskeletal disorder misalnya, ya, itu kan bahasa yang umum dipakai. Bisa jadi paper yang kita dapat tidak hanya paper yang berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia,
tapi bisa jadi paper-paper yang juga berbahasa di luar itu, ya, bahasa Spanyol misalnya, bahasa Portugis, bahasa Rusia, bahasa apa saja, mungkin akan ditemukan juga. Nah, apakah paper yang berbahasa bukan Inggris dan bukan Indonesia mau kita pakai atau enggak? Kalau enggak kita pakai, artinya kita perlu ada exclusion criteria. Jadi paper-paper misalnya dari sisi bahasa, paper yang tidak bahasa Indonesia dan tidak bahasa Inggris akan kita keluarkan. Kenapa? Ya kita nggak paham bahasa. Itu exclusion criteria, salah satu contohnya. Nah, exclusion criteria yang lain adalah selain bahasa, bisa juga berhubungan dengan misalnya kita tidak akan mereview non-electronic sources. Jadi jurnal-jurnal atau proceeding yang dia tidak punya versi elektronik. Kenapa? Ya kalau dia tidak punya versi elektroniknya kan kita tidak bisa akses, kesulitan untuk akses. Ya, masa kita pesan jurnal mereka semuanya dari 5 tahun yang lalu gitu kan, akan costly juga. Boleh itu kita keluarkan dan sebagainya. Nah, kemudian dari ketika kita meng-apply inclusion criteria, kemudian kita meng-apply exclusion criteria, itu masih belum menjamin bahwa paper yang kita dapat, artikel yang kita dapat itu adalah artikel-artikel yang valid untuk penelitian kita. Kadang-kadang muncul misalnya artikel yang masuk dari atau berasal dari bidang yang jauh dari teknik industri. Bisa jadi dari sosiologi, bisa jadi dari kesehatan masyarakat dan sebagainya gitu. Ya. Artinya masih perlu ada proses untuk memvalidasi hasil dari artikel yang sudah kita temukan. Ya, ini butuh proses kognitif yang juga luar biasa berat gitu. Memvalidasi search result, kita memvalidasi hasil penelitian, hasil pencarian. Paling gampang memvalidasi hasil pencarian adalah kita membaca abstraknya. Dari abstrak kita tahu ini paper yang kita temukan ini sudah sesuai belum dengan tujuan penelitian yang akan kita lakukan. Kalau belum, ya kita keluarkan. Kalau sudah, kita ambil. Ya, artinya alasannya tadi saya sampaikan. Kadang-kadang paper yang muncul karena ketika kita menggunakan keyword atau search term, ya itu bisa jadi penelitian dari bidang yang lain yang tidak begitu kita harapkan, misalnya dari sosiologi, dari antropologi dan sebagainya, tapi menggunakan search dengan menggunakan istilah-istilah yang sama itu memungkinkan juga, maka tetap ada proses validasi. Nah itu langkah yang kedua. Nah langkah yang ketiga adalah kita melakukan disebut dengan independent data coding. Jadi dari semua artikel yang sudah kita validasi, semua artikel yang kita temukan yang kita validasi, itu kalau perlu kita bikin kode-kode sendiri, keyword sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan klasifikasi yang kita inginkan. Kita klasifikasinya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan tahunnya? Apakah berdasarkan penulisnya? Berdasarkan sumbernya? Nanti kan saya kasih contoh juga ya, berdasarkan sumber asalnya, citasinya, ya. Atau malah kita berdasarkan keyword yang ada juga boleh. Nah kemudian tetap perlu kita validasi data codingnya. Nah itu garis besar apa yang disebut dengan simplified systematic literature review yang saya ambil dari Wilson et al. Tahun 2017. Ya, jadi langkahnya secara umum ada 3, ada preparing yang pertama tadi, step kedua adalah conducting the review, step ketiga adalah present. Nah tadi saya sampaikan bahwa sekali lagi kuncinya itu adalah ada di step 2, bagaimana kita mendefinisikan research boundary-nya, mendefinisikan search term-nya, mendefinisikan periodnya, ya kan. Kemudian exclusion kriteria itu harus valid. Kemudian itu semua kita berhitung dari mana? Dari apa tujuan kita melakukan literatur review. Nah, sekali lagi bahwa research objective di sini
bukan research payungnya, tapi research of literatur. Jadi penelitian untuk melakukan literatur. Nah, gitu. Nah, supaya lebih jelas, saya akan sampaikan contoh yang ada di sini. Ya. Jadi misalnya step 1 nih di bidang saya, misalnya di manajemen aset. Ya, jadi ini adalah saya ingin mencari. Yang saya lakukan adalah saya akan membuat sebuah framework untuk meningkatkan kinerja manajemen aset, kinerja sistem manajemen aset. Ya. Framework itu berbasis ISO 55001 ya, dan ISO 31000. Jadi ISO 55001 itu adalah tentang sistem manajemen aset, ISO 31000 adalah tentang manajemen risiko. Nah, saya ingin membuat framework yang bertujuan untuk meningkatkan sistem manajemen aset, kinerja sistem manajemen aset, tapi berdasarkan 2 ISO tadi. Makanya di sistem pada riset objektif, ya, yang tujuan dari saya melakukan literatur review, saya set di situ adalah menemukan dan membandingkan metode-metode yang dipakai untuk mengimprove kinerja dari sistem manajemen aset. Yang kedua, menemukan aplikasi dari Self-Assessment Methodology Plus atau SAM Plus. Itu satu metode survei di manajemen aset. Sudah ada belum? Saya ingin mencari, sudah ada belum penelitian yang menggunakan Self-Assessment Methodology Plus sebagai dasar untuk mengimprove sistem manajemen aset. Nah, itu tujuan saya. Mencari 2 tadi. Nah, itu setting the research objective. Nah, kemudian yang konseptual boundary-nya, batas konseptual yang saya buat adalah bagaimana aset manajemen itu diimprove. Jadi, kalau Anda lihat dari objektif yang pertama, finding and comparing the method yang digunakan untuk meningkatkan sistem kinerja manajemen aset. Nah, artinya kita hanya fokus ke bagaimana sistem manajemen aset itu diimprove. Tidak hanya paper yang membahas metode ini untuk melakukan manajemen aset cocok pakai ini. Tapi dia betul-betul secara empirik sudah dibuktikan. Itu kira-kira konseptual boundary-nya pertama begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana manajemen risiko diimplementasikan di manajemen aset. Ya, itu riset boundary-nya. Artinya kalau manajemen risiko tapi tidak di manajemen aset, itu nggak akan dibahas. Kemudian how possible, seberapa mungkin SAM Plus, Self-Assessment Methodology Plus itu bisa di-combine sama ISO 31000 supaya bisa meningkatkan kinerja manajemen aset. Nah, itu conceptual boundaries-nya. Jadi sebetulnya conceptual boundaries tidak begitu urgent, Anda nggak pakai, sebenarnya juga nggak apa-apa. Yang penting adalah objektifnya clear, ya, tujuannya clear. Lebih bagus lagi ketika Anda punya research objektif, langsung Anda breakdown ke research question. Ya, nanti saya kasih contoh paper-paper yang langsung dia punya tidak research objektif, tapi langsung dia breakdown ke research question, ke pertanyaan penelitian. Nah, sekarang kita lanjut ke step yang kedua. Step yang kedua, applying the inclusion criteria. Kita mencoba mengaplikasikan inclusion criteria. Oke, inclusion criteria. Tadi saya sampaikan bahwa inclusion criteria ada 3, berhubungan dengan periode publikasinya, keywordnya, dan search boundaries-nya. Oke. Nah, di sini misalnya pada cover period, saya ambil 5 tahun ke belakang. 5 tahun ke belakang. Nah, ini buku saya mulai nulis bulan Mei 2020. Ya, artinya ya dari 2015 sampai Mei 2020. Jadi 5 tahun ke belakang. Apa kalau 5 tahun? Enggak, terserah Anda. Anda mau yang setahun, 10 tahun boleh silakan. Nah, kemudian saya loncat ke sebelah kiri, ada search boundaries. Ada Google Scholar Database. Itu saja yang mau saya cari. Kenapa saya nggak ngambil Scopus? Karena biasanya ketika dia terindeks ke Scopus atau ke Science Direct, biasanya dia juga akan terindeks ke Google Scholar.
Tapi yang terindex di Google Scholar belum tentu terindex ke Scopus. Artinya cakupan dari Google Scholar itu lebih besar daripada Scopus gitu. Ya, itulah kenapa saya pakai Google Scholar. Nah, kemudian saya hanya pilih artikel-artikel yang diambil dari jurnal, proceeding dari conference, dan book chapter. Bukan buku, tapi bab buku, book chapter. Nah, itu boundariesnya. Artinya ini kita desain dulu sebelum kita melakukan pencarian literatur. Ya, cover baretnya kapan, search boundariesnya apa. Dan yang paling penting adalah yang di tengah, search term, istilah atau kata kunci apa yang mau kita pakai. Jadi yang pertama, karena tujuannya tadi adalah meningkatkan kinerja manajemen aset. Jadi kata kunci yang pertama yang saya pakai adalah asset management performance. Bagaimana kinerja manajemen aset. Tapi kalau Anda perhatikan itu ada pakai tanda petik ya. Jika pakai tanda petik itu artinya apa? Saya ingin ada 3 kata kunci tadi. Asset management performance itu dalam satu urutan. Karena kalau tidak pakai tanda petik, yang terjadi adalah ketika ada kata aset saja dia akan diambil, ketika ada kata manajemen saja dia akan diambil, ketika ada kata performance saja dia akan diambil. Tapi kalau dalam tanda petik asset management performance, itu hanya mengambil paper-paper yang ada 3 kata tadi dalam satu urutan. Kalau satu saja, asset management saja nggak akan bisa diterima. Manajemen performance saja nggak akan bisa diterima. Harus ada 3-tiganya secara berurutan. Itu kata kunci yang pertama. Tujuannya apa? Saya ingin mencari paper ketika yang berhubungan dengan peningkatan kinerja manajemen aset. Apa yang dibahas di paper itu? Nah, apakah dia metodenya dipakai apa dan sebagainya. Kemudian kata kunci yang kedua adalah term yang kedua, self assessment methodology plus, dan satu lagi asset management. Untuk apa? Untuk mencari paper-paper atau artikel yang mana mereka mengimplementasikan self assessment methodology plus di asset management, di manajemen aset. Kemudian yang ketiga, risk management, asset management, dan ISO 55001. Nah, nanti akan ada penjelasannya di bawah. Nah, itu kira-kira search term-nya. Jadi 3 ini harus Anda desain dulu inclusion kriteria sebelum kita melakukan literatur review. Ya. Nah, kemudian setelah paper yang setelah inclusion kriteria itu kita aplikasikan, kita masuk ke exclusion kriteria. Bisa jadi dari proses mengaplikasikan inclusion kriteria itu akan muncul paper-paper yang tadi saya bilang berbahasa non-English atau non-Indonesia yang kita nggak paham. Artinya paper itu akan saya keluarkan. Jadi non-English paper kalau kebetulan di sini non-English saja. Jadi even dia bahasa Indonesia saya nggak akan pakai. Saya hanya fokus ke English paper saja. Ya. Kemudian non-electronic article juga saya nggak pakai dengan alasan tadi misalnya kalau elektronik nggak bisa kita akses, kesulitan gitu. Bukan juga paten atau hanya sitasi saja. Nah, yang paling penting bahwa adalah artikel yang menyebutkan search term, tapi tidak menginvestigasi secara mendalam. Misalnya dia hanya ngomong asset management performance, ada kata-kata itu. Tapi papernya dia tidak membahas tentang kinerja manajemen aset. Hanya misalnya di konklusinya dia disaran misalnya bahwa untuk meningkatkan kinerja manajemen aset maka perlu begini. Nah, kalau hanya disaran saja tidak membahas detail itu kan nggak akan kita pakai juga. Nah, setelah kita mengaplikasikan inclusion sama exclusion kriteria ini, tadi saya sampaikan bahwa bisa jadi prosesnya itu hasilnya itu
tidak relevan, tetap masih belum relevan seperti yang kita harapkan. Ya, dengan berbagai macam alasan. Jadi karena tadi yang saya sampaikan, papernya hanya ada kata kunci saja, tapi jauh bidangnya dan sebagainya. Nanti Anda akan mulai bisa merasakan, setelah Anda mengaplikasikan inklusi sama eksklusi kriteria, Anda akan merasa, ini ternyata nggak ada hubungannya sama paper saya, sama penelitian saya dan sebagainya. Nanti Anda akan mulai bisa ada sense ke sini. Nah, kemudian yang step 3, step 3 itu saya hanya melakukan report. Reportnya di sini dilakukan hanya in writing. Ya. Nanti akan saya jelaskan sebelum bicara lebih lanjut, saya jelaskan biasanya literatur review, sistematik literatur review, mereka reportingnya seperti apa. Nah, di bawah nih buku yang kemarin saya sampaikan, di bawah ini ada penjelasan juga. Misalnya ada, kalau kita pakai short term asset management performance, tujuannya buat apa sih? Ya, ini masing-masing short term tujuannya buat apa sih? Itu supaya kita nanti mempertanggungjawabkan pada proses literatur review. Nah, kira-kira begitu dulu untuk pengantarnya. Pengantar 2,5 jam lebih. Ada mau tanyakan dulu nggak sebelum saya masuk ke contoh papernya? Silakan. Jadi misalnya kalau Anda pengen tahu lebih banyak tentang bagaimana paper-paper tentang sistematik literatur review, coba Anda ke Science Direct dan jangan lupa connect dengan VPN UII. Pakai VPN UII, kemudian Anda search misalnya sistematik literatur review. Itu ada banyak sekali paper yang bisa Anda temukan, dan bidangnya mungkin bisa juga beragam juga. Yang terakhir tadi saya pakai sistematik literatur review tapi di bidang supply chain, tapi hasilnya juga nampaknya kurang menggembirakan juga. Nah, jadi ini kira-kira hasilnya yang saya ambil salah satu, misalnya ini sistematik literatur review, fokusnya adalah supply chain leadership, systematic literature review and research agenda. Nah, jadi secara umum yang tadi saya sampaikan bahwa dia akan men-set tujuan penelitian dia apa. Tapi yang perlu dipahami adalah tujuan penelitian di sini adalah penelitian tentang review dari pustaka, bukan penelitian besarnya. Ya. Nah ini malah, dia juga mendesain tadi yang tadi saya bilang short term itu dia harus didesain juga, didesain sistemnya, tujuannya apa itu dia desain juga. Malah beberapa penelitian itu sampai research questionnya detail itu dia tulis gitu. Coba ada nggak yang mencantumkan detail risetnya? Coba saya buka aja cariin ya. Nah ini misalnya, ini judul yang lain kan, ya. Tadi kan yang ini, ya kan? Ini judul yang lain. Ya, Anda lihat. Dia cuma mendeskripsikan saja hasilnya. Ya kan? Jurnal yang mempublikasikan itu, paper yang diklasifikasi per country, per negara. Ya. Ini paper yang pakai metode kuantitatif sekian persen, pakai conceptual paper sekian persen, kualitatif sekian persen. Gitu. Ya.
Nah ini mungkin lebih informatif di sininya. Ya. Anda lihat kan dia punya deskripsi saja. Contoh yang lain yang ketiga, contoh apa misalnya systematic literature review machine learning. Ya. Ya. Nah kan, betul nggak? Dia punya fokus ke deskripsi saja. Dari situ kan kita susah dapat insight, susah dapat satu inspirasi. Kira-kira kita mau penelitian yang mana sih? Dan ini kita disajikan banyak frame itu membutuhkan satu kinerja otak yang luar biasa untuk mencari novelty atau mencari originalitas mereka. Nah kira-kira begitu yang disampaikan Mas Isla, betul sekali. Jadi kalau memang systematic literature review itu kekuatannya adalah pada bagaimana mendesain proses pencariannya, Mas. Jadi bagaimana inclusion kriterianya, bagaimana exclusion kriterianya itu dia strongnya di situ. Ya, itu kemudian saya pakai di tahap awal, dan hasilnya tidak saya petakan secara deskriptif seperti yang ada di paper-paper SLR biasa, tapi saya gabung dengan kecap. Dari situ akan muncul berapa banyak paper yang pakai metode ini, hasilnya ini, ya, dan objeknya di sini, dan seterusnya. Itu masih lagi. Berarti dari permasalahan tersebut, Pak, dia menemukan SLM itu ya, Pak? Iya. Nah, kalau K-chart sendiri, ya, paper awalnya itu saya buka ini. Ini paper awalnya K-chart. Dipublikasi tahun 2006. Yang bikin orang Malaysia. Oke. Kenapa namanya K-chart? Itu karena diambil dari nama ini ya, Hasani. Muhammad Hasani. Nah, di sini K-chartnya bentuknya ya masih kotak-kotak gini saja. Ya kan, kotak-kotak gitu saja. Misalnya ini faktor-faktor yang mempengaruhi performance dari vehicle, performance dari kendaraan, vehicle gitu. Dan kendaraan ada yang kendaraan air, darat, udara, dan sebagainya. Air, ya, darat sama udara. Tapi tidak ada informasi, misalnya sudah ada belum penelitian yang mencari bagaimana kinerja dari sedan itu harus di-improve gitu. Nggak ada informasi. Informasi itu adanya di mana? Kalau kita melakukan systematic literature review. Nah, secara visual, K-chart ini powerful, tapi dia miskin informasi tentang artikel yang berhubungan dengannya. Di sisi lain, SLR dia powerful untuk mencari artikel yang cocok, tapi dia lemah di visualisasi. Nah, dua ini kita saya gabungkan, mencarinya pakai SLR, visualisasinya pakai K-chart, itu yang kemudian saya kasih nama SLM. Itu masih lagi. Ya. Mau silakan, ada lagi?